Baiklah, saya ucapkan salam sehat kepada teman-teman dan juga Pak Sabto dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini, saya Atanasya Dara Sastia Dewi, NIM 181334044, akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan dari perspektif teoritis. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama itu adalah perkembangan sosial and environmental disclosure, dan yang kedua itu ada teori yang melandasi. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perkembangan sosial dan environmental, yang meliputi yang pertama A itu lingkungan, pengungkapan sosial dan lingkungan. Terminologi ini dikaitkan dengan konsep social audit yang dilakukan oleh Elkington pada tahun 1997, yang menurutnya social audit adalah proses yang memungkinkan organisasi untuk menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan persyaratan yang ditentukan masyarakat. Dengan demikian, definisi pengungkapan sosial lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi apa saja yang dimasukkan dalam PSL. Nah, di sini comprehensive study yang dilakukan oleh AICPA pada tahun 1977 menyimpulkan beberapa temuan berkaitan dengan pengukuran sosial. Yang pertama itu, meskipun ada gap yang luas, perusahaan memiliki sejumlah informasi tentang kegiatan perusahaan dan jenis konsekuensi sosialnya, yang kebanyakan dinamakan dengan social condition, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Yang kedua itu, di berbagai area informasi yang tersedia tidak lengkap dan sering tidak akurat. Biasanya tidak mengukur atau tidak mampu mengukur dengan baik dampak sosial yang ditimbulkan. Yang ketiga itu, informasi makin lengkap dan akurat ketika informasi tersebut diminta oleh hukum, peraturan atau perjanjian kontraktual. Dan yang keempat, informasi kebanyakan berkaitan dengan karyawan. Nah, informasi tambahan yang bermanfaat lainnya dapat berupa karakteristik produk, dampak lingkungan, dan bidang lainnya yang dipandang penting terutama karena adanya peraturan pemerintah. Yang kelima itu, sebagai perusahaan yang telah menggunakan informasi sosial dalam menentukan kebijakan, praktik, melakukan tindakan, dan memonitoring hasilnya. Meskipun demikian, seberapa jauh hal ini dilakukan bervariasi dengan persyaratan hukum dan dengan gaya serta tujuan manajemen. Yang keenam itu, meningkatkan jumlah perusahaan yang menyajikan laporan berkaitan dengan aspek sosial cenderung untuk menarik perhatian publik. Laporan ini mungkin salah karena adanya usaha yang menekankan pada fakta yang menguntungkan atau menggunakan bahasa berlebihan. Akan tetapi, beberapa usaha yang sungguh-sungguh dan bermanfaat memang telah dilakukan. Meskipun tidak ada prinsip umum dan penyajiannya, ada beberapa metode disclosure yang masuk akal. Yang ketujuh itu, perusahaan tidak meminta atau menerima laporan audit pihak ketiga atas informasi yang disajikan. Meskipun beberapa pendekatan ditentukan dalam laporan tertentu, misalnya penyertaan tentang dampak lingkungan, terutama ketika ahli independen digunakan. Nah, dari hasil tersebut ada beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama itu dari Ernst dan Ems pada tahun 1978 yang melakukan survei dan menentukan bahwa pengungkapan dikatakan berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan jika pengungkapan tersebut berisi informasi yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok berikut ini. Yang pertama itu ada lingkungan, yang kedua itu ada energi, yang ketiga itu praktik bisnis yang wajar, yang keempat itu sumber daya manusia, yang kelima itu keterlibatan masyarakat, yang keenam produksi yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah pengungkapan lainnya. Ada juga di sini pendapat dari Ullman tahun 1985 yang melakukan penelitian di Jerman, mengatakan bahwa dari perspektif sertifikat pekerjaan, pengungkapan sosial dan lingkungan antara lain mencakup item berikut ini. Yang pertama itu adalah kondisi pekerjaan, penghasilan karyawan, jam kerja, pengaruh teknologi,
kualifikasi dan pelatihan, subsidi yang diterima dari perusahaan, polusi lingkungan, kontribusi perusahaan pada tujuan sosial seperti pembangunan daerah, pengangguran, dan lain-lain. Nah, serupa dengan kedua pendapatan di atas, menurut Wilseman pada tahun 1982 berpendapat bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan biasanya berisi informasi tentang yang pertama itu diskusi tentang regulasi dan persyaratan tentang dampak lingkungan. Yang kedua itu kebijakan lingkungan atau kepedulian perusahaan tentang lingkungan. Yang ketiga itu konservasi sumber daya alam. Yang keempat itu penghargaan atas kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima itu usaha melakukan daur ulang. Yang keenam itu pengeluaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penanganan lingkungan. Yang ketujuh itu aspek hukum atau litigasi atas kasus berkaitan dengan dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan. Nah, atas berbagai hal tersebut, Tinker et al. Pada tahun 1991 mengatakan bahwa PSL pada dasarnya merupakan refleksi atas munculnya konflik sosial kapitalis dengan kelompok lain, seperti pekerja, kelompok pencinta lingkungan, konsumen, dan masih banyak lagi. Nah, atas dasar konflik yang muncul, praktik PSL pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha perusahaan untuk mengirimkan pesan kepada stakeholder tentang tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Peran PSL ini sangat penting karena perusahaan yang ada di dekat lingkungan masyarakat. Nah, alasan-alasan pengungkapan sosial dan lingkungan. Nah, ada beberapa motivasi yang mendorong manajer secara sukarela melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan menurut Degan tahun 2002. Yang pertama itu keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Nah, ini sebenarnya bukanlah alasan untuk yang ditemukan di berbagai negara, karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Yang kedua itu pertimbangan rasionalitas ekonomi. Nah, atas dasar alasan ini, praktik PSL memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan hal yang benar, dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama. Yang selanjutnya itu keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Nah, artinya di sini manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindarkan untuk memperoleh informasi yang memuaskan. Tidak peduli dengan kos yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut, namun demikian kelihatannya pandangan ini bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi di lingkungan kapitalis. Nah, yang selanjutnya itu ada keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Nah, lembaga peminjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen, pemberi pinjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen ini, resiko mereka itu cenderung mendekati peminjaman untuk secara periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya. Yang selanjutnya itu adalah untuk mematuhi harapan masyarakat. Nah, barangkali refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap izin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi atau kontrak sosial tergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya itu sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Nah, atas pemberitaan media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari rating yang jelek yang diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan. Yang selanjutnya itu untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful. Yang selanjutnya itu ada untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, ethical investment funds merupakan bagian dari pasar modal yang semakin meningkat
peranannya. Misalnya, the Dow Jones Sustainability Group Index, pihak yang bertanggung jawab dalam meranking organisasi tertentu untuk tujuan analisis portofolio menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu untuk mematuhi persyaratan industri atau Code of Eduk tertentu. Misalnya di Australia, industri pertambangan memiliki kode for environmental management, jadi ada tekanan tertentu untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan yang melaporkan kegiatan termasuk kegiatan berkaitan dengan aspek sosial dan dampak lingkungan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah teori yang melandasi. Di sini pengelompokan yang dibuat oleh Gray, Corey, dan Levers pada tahun 1995 diklasifikasikan menjadi 5. Langsung saja kita masuk ke yang pertama itu ada decision usefulness, atau pendekatan ini berusaha menjelaskan praktik PSL dari yang paling penting atau paling bermanfaat. Misalnya studi yang meminta investor untuk meranking tipe informasi yang mereka inginkan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan, dan yang kedua didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan apakah informasi bertanggung jawab sosial memiliki nilai informasi bagi pasar modal atau pelaku modal. Nah, yang kedua itu economic based theory. Pendekatan ini merupakan riset positif di mana menganalisis berkaitan dengan apa yang terjadi. Pendekatan ini menganut paham yaitu mengutamakan memaksimasi kemakmuran dan kepentingan individu. Nah, selanjutnya itu adalah politik ekonomi teori. Manfaat politik ekonomi teori terletak pada sudut pandang yang digunakan, yaitu tidak terfokus pada economic self-interest dan wealth maximization yang dilakukan individu atau kelompok. PET ini justru mempertimbangkan kerangka politik sosial dan institusional di mana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. PET juga menjelaskan mengapa laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik, dan ekonomi. PET umumnya mengabaikan kepentingan kelompok ketika asilan struktural, konflik, dan peran negara, serta memandang dunia sebagai realitas yang benar-benar pluralistik. Nah, yang keempat itu stakeholder theory. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Stakeholder di sini yang dimaksud adalah pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, kelangsungan hidup perusahaan tergantung kepada dukungan para stakeholder. Stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanajer stakeholdernya. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadopsi strategi yang aktif maupun pasif. Namun stakeholder teori memiliki kelemahan, terletak pada fokus teori yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan untuk memanage stakeholdernya. Nah, pendekatan ini didasarkan pada dasarnya merupakan pendekatan berbasis tekanan pasar, di mana penyediaan atau penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan PSL pada titik waktu tertentu. Nah, yang terakhir itu ada legitimasi teori. Beberapa studi tentang PSL telah menggunakan teori legitimasi sebagai basis menjelaskan praktik PSL. Nah, Drawing dan Pfeiffer pada tahun 1975 menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat.
di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Penjelasan berkaitan dengan konsep kontrak sosial yaitu semua institusi sosial, tidak terkecuali perusahaan, beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, di mana kelangsungan hidup itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama itu hasil akhir atau output yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas. Yang kedua itu distribusi manfaat ekonomi sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Nah, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Sebagai kata lain, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensi bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Perbedaan antara nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan dengan legitimasi gap dan dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan selanjutnya. Nah, legitimasi gap ini dapat terjadi karena 3 alasan. Yang pertama itu ada perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan itu tidak berubah. Nah, yang kedua itu kinerja perusahaan tidak berubah, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah. Yang ketiga itu kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. Nah, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.